Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Sukarman selaku pengampu mata kuliah materi PAI SKI. Tidak terlupakan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang biografi, sikap positif, serta peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Haikal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal, yaitu yang pertama biografi Sunan Kalijaga, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Yang pertama, biografi Sunan Kalijaga. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Rasulullah SAW. Raden Said dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawang Arum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Di usia remaja, Raden Said tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Di sisi lain, Raden Said ia banyak bergaul dengan rakyat jelata. Meski ia seorang putra bangsawan, rupanya ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Said memperhatikan para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya, hingga mengambil paksa sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Said diketahui ayahnya dan diusir agar enggan dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Begitulah sedikit biografi tentang Sunan Kalijaga. Selebihnya dapat dibaca sendiri. Yang kedua yaitu peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang di masa Majapahit. Pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu, Buddha, dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Di antaranya yaitu seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Bentuk wayang berupa arca-arca harus merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Pagelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun, jauh dari maksiat. Salah satu contoh perubahan cerita yang diterapkan Wali Songo, misalnya cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan, diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Syed. Yang kedua yaitu mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid.
Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal Islam sudah berlangsung lama. Yang terakhir yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Antara lain, 1. Tekun, istiqomah, dan toleran. Usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya, dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah. Baginya ucapan 2 kalimat syahadat menjadi upah yang tak ternilai harganya. Yang kedua yaitu seniman kreatif, punya banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan bersejarah seperti Gubahan Tembang, karya suluk, rancangan, dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan alat-alat pertanian, dan sumbangsih terhadap ketatanegaraan yang baik, merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Sosoknya yang menjadi kreator atas perubahan wayang, menuangkan ide-ide guna pengembangan Islam patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia untuk terus berinovasi demi kemajuan umat manusia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.